Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube aku, Haryati Ningsih. Apa kabar nih bunda-bunda dan teman-teman semua? Semoga kabarnya baik-baik saja ya, dan semoga kita dilancarkan rezekinya dan barokah juga umurnya, amin. Di video kali ini aku pengen sharing ke kalian tentang berapa sih biaya bulanan kita di perantauan dalam satu bulan. Maksudnya aku tuh pengen sharing ke kalian biaya pengeluaran aku dalam satu bulan di perantauan, atau kita yang baru-baru mandiri, kita yang baru-baru memulai rumah tangga, atau yang baru-baru menikah, garis bawahnya gitu ya teman-teman. Nah, di sini aku hanya sekedar sharing ya teman-teman. Ini tuh pengeluaran aku dalam satu bulan. Ada nggak sih beberapa dari kalian yang mungkin udah ngitung pengeluaran kalian, kebutuhan wajib bulanan kalian itu berapa setiap satu bulannya? Nah, di sini aku juga baru beberapa bulan ini ngitung pengeluaran atau kebutuhan wajib bulanan aku, itu angkanya tuh benar-benar di luar ekspektasi aku. Padahal penghasilan suami itu tidak tetap, tapi mau nggak mau kebutuhan ini tuh benar-benar harus kita penuhin, nggak peduli penghasilannya kita berapa, sedikit atau besar. Ini tuh benar-benar kebutuhan yang minimal sih menurut aku, minimal dan perlu wajib kita penuhin. So, buat kalian yang penasaran berapa sih nominal atau kebutuhan wajibnya kita selama satu bulan dan apa aja barang-barangnya, yuk kita bahas. Yang pertama, karena aku punya balita, jadi aku mau nggak mau wajib beli popok. Nah, karena anak aku ini udah umurnya kurang lebih 2 tahun, jadi dia tuh sehari cuman pakai 2 pieces pampers. Terus aku belinya tuh biasanya yang ukuran L yang isi 28. Jadi kalau dikalikan 2 itu 45.000 kali 2 itu 90.000. Ini aku genepin aja 100.000 ya teman-teman. Nah, untuk susu nih aku beli susu formula ya teman-teman, karena anak aku itu udah berhenti ASI, jadi minumnya susu formula. Itu biasanya ngabisin yang 150 gram itu harganya sekitar 14.000, kita genepin aja 15.000 ya. Itu kalikan 30 hari, jadi satu bulannya itu 450.000. Nah, alhamdulillah anak aku tuh cocok pakai SGM. Pernah aku ganti susu merek yang lebih bagusan, tapi dia nggak cocok, mencret gitu. Jadi alhamdulillah anak aku cocok sama SGM. Yang nomor 3 ini ada listrik. Aku biasanya satu bulannya itu ngabisin 150.000. Karena di sini wattnya itu 1300 watt. Dan aku ada kulkas juga satu ya. Terus aku setiap masak tuh pakai Magicom. Jadi per bulan aku ngabisin 150.000 kurang lebih ya. Yang nomor 4 ini ada gas. Kita pasti butuh gas karena kita pasti masak biar lebih murah. Nah, untuk satu bulannya ambil umumnya aja ya, berarti 2 pieces itu kalau di sini sih di warung-warung itu harganya 20.000, kita kalikan 2, jadi per bulannya ngabisin 40.000. Nah, ini untuk nomor 5, kebutuhan pokoknya kita itu ada beras nih. Nah, untuk beras biasanya kan kalau 1 kilonya tuh ecerannya tuh ada yang 11.000, ada yang 12.000, ada juga yang 10.000. Nah, kita ambil tengahnya aja ya teman-teman. Biasanya tuh aku masak 3/4-nya. Jadi kalau 10.000-an kalikan 30 hari kan 300.000. Nah, karena kita nggak mungkin 1 kilo masaknya, jadi di sini aku tuh biasanya kalau ada uang tuh beli yang 25 kg. Di sini tuh ada paling murah itu harganya 215.000. Nah, biasanya kalau aku nggak punya uang itu biasanya aku beli yang 5 kiloan, itu ada harganya 50.000. Jadi setiap minggu habis 5 kilo. Jadi kalau kalikan 2 jadinya 200 ribuan ya teman-teman, sama aja.
Nah, di sini juga ada internet nih, kebutuhan anak-anak zaman now. Kayak aku nih, aku tuh bener-bener nggak bisa hidup semenit pun tanpa internet. Jadi kalau kuotaku habis 1 menit pun itu aku udah kayak uring-uringan banget, udah kayak langsung beli gitu teman-teman. Karena ya nggak tahu ya, nggak enak banget gitu. Kayaknya internetnya sekarang udah kebutuhan wajib. Mending nggak jajan daripada nggak internetan ya. Itu sih aku ya teman-teman. Internet biasanya aku pakai yang 65.000 itu udah dapat 28 GB yang kartu baru. Kalau kalikan 2 sama suami aku jadi per 130 plus pulsa 20.000 untuk suami aku. Nomor 7 gula, aku masukin gula di dalam kebutuhan wajib karena kalau kita masak kita pasti butuh gula. Ini 13.000 ya untuk 1 kilo untuk 1 bulan. Nomor 8 ada kopi, karena di sini aku yang ngopi tapi suami aku nggak ngopi. Mungkin kalau kalian suaminya yang ngopi itu bisa, aku anggap aja ya 15.000. Itu yang isi 500-an biasanya ya teman-teman. Nomor 9 itu ada sampo, karena kita nggak mungkin kalau mandi nggak sampoan. Jadi aku budgetin 10.000 untuk 1 bulan untuk kita berdua. Terus yang nomor 10 ini ada teh, karena ini opsional ya. Kalau kalian yang biasa bangun pagi pasti mau gak mau harus bikin teh dengan gula tadi. Nah untuk teh nih cuma 5.000 1 bulan. Terus yang 11 ini, alhamdulillah anak aku nih udah agak gedean ya, jadi dia tuh kebutuhan perawatannya dia tuh nggak terlalu banyak sekarang. Alhamdulillah paling tiap bulannya tuh kalau habis paling cuman minyak telon aja. Jadi aku budgetin 17.000 untuk 1 bulan. Nah ini nomor 12, ini ada minyak goreng, karena setiap bulan kita pasti butuh yang namanya minyak untuk masak. Ini aku budgetin 2 liter, itu harganya sekarang 28.000. Terus di sini yang nomor 13. Nah, di sini kita minum pasti pakai air isi ulang. Jadi aku budgetin 30.000 karena aku sendiri tuh 1 minggu 1 galon tuh biasanya 5 hari atau 6 hari habis. Jadi kayak 6 kali 5 gitu aja guys, 30.000 ya teman-teman. Nomor 14 ada deterjen. Aku budgetin di sini 19.000 karena beberapa bulan ini aku lagi beli deterjen yang harganya 19.000 dapat piring keramik itu. Menurut aku sih deterjen ini tuh selain dia dapat piring, gratis piring, dia tuh lebih berbusa juga harum. Makanya aku senang banget gitu teman-teman. Aku pakai itu. Nah, untuk nomor 15 nih ada uang lauk pauk. Kita ambil paling murah aja, per harinya itu 10.000 kali 30 hari. Ini udah lauk pauk yang paling murah ya teman-teman. Udah nggak ngitung bumbu ini ya, anggap gitu ya. Ini paling murah 10.000 kalikan 30 hari jadinya 300.000. Aku inisiatif masukin uang lauk pauk dalam kebutuhan bulanan karena kita tuh nggak mungkin makan pakai nasi aja, kita butuh lauk. Dan di sini juga aku ngitungnya itu benar-benar paling murah ya teman-teman. Ini udah nggak termasuk bumbu. 10.000 kali 30 hari itu 300.000. Ini nomor 16 nih aku masukin uang bensin karena nggak mungkin kita hidup itu nggak ngeluarin motor ya kan. Sebenarnya suami aku tuh kan kerjanya ojol, sebenarnya bensin tuh lebih dari segini ya teman-teman, cuman karena ini tuh kebutuhan wajib bulanan jadi aku anggap bensin itu kayak cuman aku keluar, kayak aku ke pasar, suami aku keluar sebentar, kayak minimal kita kerjalah itu aku budgetin 50.000 untuk 1 bulan. Kalau bensin untuk kerja sebenarnya beda lagi ya hitungannya. Ini cuman untuk bensin kebutuhan sehari-hari ya teman-teman. Bisa kurang bisa lebih. Nomor 17 ada odol dan sabun. Jadi aku ngebudgetin untuk 1 bulan odol yang paling kecil 5.000 plus sabun yang harga 2.000-an ya. Jadi 7.000 untuk 1 bulan.
Nomor 18, uang kos atau uang kontrakan. Jadi setiap bulan nggak mungkin kita nggak ngeluarin uang untuk kita tinggal sehari-hari. Entah kalian itu ngekos atau ngontrak. Nah, di sini karena aku ngontrak, sebenarnya aku bayarnya tahunan. Cuman dalam finansial aku tuh setiap bulan harus nyisihin uang untuk kontrakan ini. Jadi aku tuh bayarnya tuh kayak ngekos gitu, cuman aku tabungin. Itu adalah salah satu cara aku untuk untuk mengatur keuangan aku. Jadi aku hitung-hitung per bulannya itu 450.000 aku ngebudgetin untuk kontrakan aku. Nah, sekarang aku mau ngitung berapa sih jumlahnya dari kebutuhan wajib bulanan aku atau kebutuhan pokok yang mau nggak mau harus aku keluarkan. Ini tuh berapapun penghasilannya kita tuh tetap pengeluarannya itu ya segini gitu. Kalau pengeluaran aku tuh segini teman-teman, nanti ketemu yang angkanya. Kita cari dulu angkanya itu berapa. Nah, ini udah ketemu angkanya, yaitu 2.049.000. Kita buletin aja yang ngucapinnya tuh 2.050.000 aja. Jadi ini adalah pengeluaran kebutuhan wajib 1 bulan untuk satu keluarga yang mempunyai 1 orang batita. Wah, ternyata angkanya lumayan fantastis ya teman-teman, yaitu 2.050.000. Itu minimal ya. Kita tuh bisa lebih dari itu. Aku pun kadang bisa lebih dari itu, ya. Itu belum kebutuhan harian yang kadang anak minta jajan, belum kebutuhan kebutuhan mingguan, belum lagi kalau ada teman lahiran kita nyumbang atau ada sumbangan apa-apa, itu masih belum aku hitung. Ini tuh kayak kebutuhan yang benar-benar pokok banget. Kayak cuman beras sama lauk sama odol, ini bener-bener kayak kita tuh 2.050.000 tuh kita nggak jajan, nggak ngapa-ngapain, bener-bener yang sederhana itu aja udah 2.050.000. Dan aku kayak bingung gitu sama kalkulator Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu kayak mencukupkan dan alhamdulillah semua kebutuhan itu terpenuhi. Padahal penghasilan suami aku itu setiap harinya tidak tetap, dan suamiku itu hanya ojol ya, yang penghasilannya dari 30.000 sampai 70.000 sehari, dan lebih sering, padahal tuh lebih sering 30, 40, 50, 70.000 itu kadang-kadang kalau rame, paling seminggu sekali, kadang ya kalau rame dapat 100, tapi rata-rata itu di bawah 50.000 ya. Tapi nggak tahu kenapa ya, alhamdulillah selama 2 tahun ini aku punya anak, kebutuhan itu tuh benar-benar terpenuhi gitu loh. Aku tuh bisa beli pampers, bisa makan, bisa beli minyak, alhamdulillah. Paling-paling yang nggak kebeli itu yang nggak bisa itu paling uang kos. Itu uang kos tuh memang kadang biasanya bulan ini agak mundur, telat bayar. Tapi kalau kayak uang bensin, uang harian itu susu anak, alhamdulillah nggak tahu dari mana rezekinya itu ada aja. Alhamdulillah. Pokoknya alhamdulillahirabbil alamin. Jadi ini tuh kebutuhan untuk 2 orang plus 1 anak batita ya. Jadi kalau kalian yang baru berumah tangga tapi belum punya anak, kalian bisa kurangin aja untuk susu SGM 450 sama popok 100, itu udah 550. Kalian bisa ngurangin di sana ya. Sama minyak telan tuh kalian juga bisa irit-iritin. Paling mungkin yang belum punya anak mungkin pengeluarannya 1,5 juta ya minimal. Kayak aku nih 2.050.000 itu benar-benar yang minimal banget ya. Mungkin kalau dalam realnya itu pasti lebih dari 2.050.000 teman-teman. Jadi kalau kalian tanya hidup merantau dengan 1 orang batita tuh berapa biaya hidupnya, aku bakal jawab di sini yaitu 2.050.000 itu untuk ukuran kita yang mau mandiri.
kurang lebih ya. Aku di sini garis bawahi kurang lebih. Jadi bisa kurang dari 2.050.000, bisa juga lebih. Dan kita bisa kira-kira mungkin kurangnya sedikit dan lebihnya juga tergantung dari pendapatan dan gaya hidup kalian masing-masing. Jadi kesimpulannya, buat kalian yang punya penghasilan atau gaji minimal 2.050.000, atau bahkan ada yang masih punya gaji 1.500.000, itu bener-bener gajinya tuh cukup buat kita sehari-hari aja. Buat kayak kita itu udah nggak bisa jajan, udah nggak bisa ngerokok ya, belum uang rokok, belum uang jajan. Itu 2 juta itu benar-benar kayak cuman kebutuhan pokok aja buat kalian yang sudah punya anak ya. Tapi kalau kalian yang belum punya anak, mungkin sekitar 500.000 bisa kalian pakai untuk jajan atau untuk nabung. Tapi kalau kalian yang gajinya pas 2 juta punya satu orang anak, itu gaji kita tuh benar-benar cukup untuk kebutuhan sehari-hari aja, nggak bisa nabung, kecuali ya memang diirit-iritin dikit. 2.050.000 itu tadi aku hitung di kalkulator, aku bagi 30 hari, itu per harinya sekitar 68.000 teman-teman. Jadi penghasilan kita tuh sehari harus 68.000. Sedangkan suami aku di bawah itu, makanya aku inisiatif untuk jualan online di GoFood. Tapi namanya online ya nggak nentu ya teman-teman. Kadang aku ayam 2 kilo tuh kadang jadi 3 hari, tapi kadang kalau lagi ada yang beli itu bisa sehari, kadang juga pernah jadi 4 hari. Akhirnya aku makan sendiri ya, namanya rezeki nggak ada yang tahu. Jadi inilah kesimpulannya, biaya hidup kita di perantauan yang benar-benar mandiri, artinya dari rumah semuanya itu benar-benar kita bayar. Kayak kita masih berkeluarga kecil yang masih merintis. Ternyata teman-teman, buat kalian para mertua atau yang para ipar, gaji suaminya mana kan, itulah teman-teman. Iya sih, kalau gaji suaminya di atas 3 juta, ada yang gajinya 5 juta kan, ada 10 juta ada. Tapi kalau kita yang gajinya kecil kayak 1,5 juta, yang gajinya 2.050.000, 2 jutaan, atau yang penghasilannya nggak tetap, yang dagang tuh ngambil untung dikit aja, kita yang dicari itu kan untungnya bukan omsetnya. Jadi kayak biaya hidup kita tuh besar teman-teman, padahal 2.050.000 itu udah sangat-sangat kebutuhan pokok ya, belum yang lain-lain. Jadi bener-bener nggak usah nyinyirin, nggak usah lebih baik kita tuh mengerti kayak sekarang kita tuh kebutuhan per orang itu benar-benar lumayan ya. Jadi nggak boleh ada yang ini uangnya habis, nggak akan. Kalau kita penghasilannya kita banyak, pasti kita akan bisa nabung ya teman-teman. Makanya kalau ada yang bilang gajinya suaminya habis untuk kebutuhan sehari-hari, aku sih kayak percaya aja teman-teman, karena aku sendiri ngalamin kayak gitu. Aku sendiri kadang kayak bayar kos itu kadang nunggak, karena aku mengalami tuh kayak gitu teman-teman. Karena nggak semua gaji orang tuh 5 juta, ada yang penghasilannya nggak tetap. Jadi aku tuh karena mindsetnya aku udah bisa menghitung kayak gini, jadi kalau ada yang ngomong kayak gitu tuh aku percaya, karena aku juga mengalami cari uang 2.050.000 itu bener dalam 1 bulan itu bener-bener susah menurut aku sih ya. Bagi aku yang yang masih di rakyat biasa, yang masih nggak punya kerjaan tetap, yang masih dagang, itu pun dagangnya aku tuh kayak masih merintis, masih belum punya tempat, belum punya langganan, belum punya apa. Jadi cari uang 2.050.000 itu aku berdua sama suami itu benar-benar kayak masih susah. Jadi alhamdulillah aja, disyukurin buat kalian yang punya gaji lebih dari 2.050.000, punya penghasilan tetap atau punya penghasilan tambahan, itu kayak kalian tuh harus bersyukur, dan kita tuh juga harus bersyukur ya teman-teman. Jangan membandingkan hidup kita dengan hidup orang lain. Yang terpenting tuh kita bersyukur, dan gaya hidup kita tuh harus sesuai dengan kebutuhan, jangan sesuaiin dengan keinginan. Sekian dulu ya video dari aku.
Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa di like, komen, dan subscribe channel YouTube aku. Makasih.